Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Selamat malam pemirsa, saya Yohana Margareta. Terima kasih sudah menyaksikan Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, dari lorong Balai Kota Bogor menuju koridor di Kementerian Dalam Negeri, kali ini Q&A akan memulai episode baru untuk Anda. Sosok ini pernah berjalan di antara warga, mendengar langsung keluhan di trotoar, di pasar, hingga di gang-gang kota hujan. 2 periode memimpin Bogor membuat namanya lekat dengan gaya kepemimpinan yang dekat dan juga cepat. Kini langkahnya berpindah dari mengurus satu kota menjadi bagian dari tim yang mengawal lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bagaimana perspektif seorang mantan wali kota ketika kini melihat Indonesia dari meja wakil menteri? Apa pelajaran dari Bogor yang bisa dibawa ke panggung nasional? Dan bagaimana perjalanan hidup dari mengejar mimpi hingga membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan. Malam ini kita akan mendengar cerita, refleksi, dan juga pemikiran tentang masa depan daerah di Indonesia. Inilah Q&A Kacamata Bima. Kami undang langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Tepuk tangan. Lebih meriah lagi untuk Kang Bima. Selamat malam, apa kabar Kang? Silakan berjawab dengan panelis kita. Tepuk tangan untuk panelis Kang Maman, Shirley Anavita, dan Mas Adi Prayitno. Kang Bima, sebelum duduk boleh berkenan di sini dulu. Apa kabar Kang Bima? Baik, alhamdulillah baik. Kang Bima harus menjawab dengan satu kata yang terlintas di pemikiran Kang Bima ketika saya menyebutkan kata ini. Oke. Dan harus cepat. Oke. Siap ya Kang Bima? Politisi. Cerdas. Kritik. Vitamin. Birokrasi. Melayani. Lari. Menyehatkan. Kacamata. Perspektif. Korupsi. Haram. Zulkifli Hasan. Ketum partai. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Kang Bima, karena dulu menjadi wali kota itu menjadi pelaku ya di daerah dan sekarang menjadi wasit ketika sudah masuk kementerian. Bagaimana sih rasanya ketika menjadi pelaku yang dulu mengeluhkan banyak hal untuk dapat didengar pemerintah, sekarang menjadi bagian di dalamnya yang juga mungkin harus mempertahankan kebijakan-kebijakan yang dulu dikeluhkan sendiri. Itu gimana Kang Bima? Waktu jadi kepala daerah, ada satu hal yang kita agak kurang paham, yaitu frekuensi rakor, rapat, pertemuan, berjenjang macam-macam. Kadang-kadang saya merasa sebagai kepala daerah itu habis nih waktu kita nih untuk rapat-rapat begitu ya. Jadi adalah masa-masa di mana saya agak-agak suka bolos gitu ya. Mendingan kita ke lapangan aja daripada ikut rapat. Tapi begitu di kementerian saya paham bahwa Indonesia ini begitu kompleks, begitu rumit. 514 kota kabupaten, berjenjang provinsi, ada program kementerian. Itu kalau jalan sendiri-sendiri nggak beres, nggak bisa kemana-mana kita. Makanya fungsi utama dari Kemendagri adalah sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Apa yang paling berubah? Perspektif apa yang paling berubah? Iya, menurut saya koordinasi itu penting. Jadi kalau misalnya kita lepas nih kan. Jadi kalau misalnya jadi kepala daerah nggak akan ngeluh lagi atau gimana nih? Oh iya, jadi ketika jadi kepala daerah, ya risikonya adalah harus bisa membagi waktu, kapan belusukan turun ke bawah, kapan menghadiri rapat koordinasi, dan kapan bisa memilah mana yang seremoni, mana yang substansi gitu. Dan di Kementerian Dalam Negeri pun saya berusaha agar setiap rakor itu efektif, substansinya ada. Lebih enak mana? Jadi kepala daerah atau sekarang langsung? Bukan enak gak enak, ini pengabdian yang berbeda, makomnya berbeda levelnya. Oke, tepuk tangan dulu pemanasannya. Sebelum kita lanjutkan ke panelis, kita saksikan dulu tayangan ini satu ini. Selamat siang Ibu. Sampaikan Bu. Tapi jangan lupa.
Bupati sampaikan dulu untuk masyarakat di Rejang Lebong. Ya, sampaikan dulu Pak. Waktu Kang Bima jadi wali kota Bogor saat itu, banyak nggak sih godaan-godaan yang datang dan bagaimana Kang Bima membentengi diri? Saya ingat sekali waktu baru dilantik jadi wali kota, itu berdekatan dengan Ramadan. Jadi begitu dilantik kemudian masuk Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan itu sekretaris saya lapor, Pak Wali minta arahan untuk THR. Saya bilang THR apa? Ya setiap tahun Pak Wali Kota itu selalu memberikan THR. Untuk siapa? Disampaikanlah datanya. Agak panjang daftarnya. Saya hitung-hitung nggak kurang dari 1 miliar kebutuhan itu. Terus saya bilang ini uangnya dari mana? Kata sekretaris saya, mohon maaf, saya nggak tahu. Biasanya ada aja begitu kan. Disitulah saya merasa pertama kali dibenturkan pada jebakan-jebakan birokrasi. Jadi untuk harmoni, untuk stabilitas, untuk menjaga kebersamaan, itu ada ongkos-ongkos biaya politik. Kalau nggak hati-hati, itu kan kemudian kita bisa ngambil dari sumber-sumber yang kemudian menjerat kita. Dan yang bahaya adalah misalnya nih, ya udahlah kita ambil dulu 100 gitu. Yang buat dikasih ke orang 80, 20 diambil kita. Dan kalau kita perintahkan orang ngambil, kita nggak tahu orang itu ngambilnya berapa dan kemudian dibagikan berapa, kan begitu. Ini menurut saya salah satu persoalan utama. Korupsi bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi korupsi karena terjebak oleh lingkaran setan dan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah makanya kemudian saat itu saya bilang enggak. Uang dari mana? Kita nggak ada uang. Setelah itulah rasanya selama beberapa tahun pertama setiap minggu kita di demo di Balai Kota. Yaitu orang-orang yang biasanya dirawat dengan cara-cara transaksional tadi. Kalau kita lihat flashback ke belakang, setiap Ramadan itu agak intens. Ya karena itu realitanya. Banyak kepala daerah kemudian yang menggampangkan itu, terjebak kepada pola-pola itu tanpa mampu untuk keluar dari persoalan. Nah menurut saya kita harus kuat. Ada masanya kemudian kita digempur, diserang. Tapi lama-lama orang itu akan hilang. Karena tahu bahwa kita bukan pemain seperti mereka, begitu kan. Dan ada cara kemudian merangkul dengan cara-cara dalam koridor hukum. Bisa lewat APBD, bisa lewat kolaborasi, bisa lewat berbagai macam cara yang bisa merangkul mereka membuat situasi kota juga lebih harmonis dan kondusif. Nah oke, sebelum saya ke panelis kita saksikan dulu satu pernyataan. FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Ini tadi ada pernyataan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu soal Fadia Rafiq yang menyatakan tidak tahu hukum dan birokrat karena berlatar belakang penyanyi dangdut. Tadi seperti yang disampaikan Kang Bima ya, kadang kan ada kolaborasi atau jebakan hukum yang tidak semuanya itu diketahui. Bagaimana kemudian bisa memahami itu? Dan tidak seperti mungkin kepala daerah lain yang mungkin ketika terjebak dalam hukum berkilah bahwa oh tidak tahu gitu. Pemahaman korupsi itu kan sangat sederhana. Terima, memperkaya diri, membuat orang lain lebih kaya dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan misalnya, itu kan kemudian bisa dipahami dengan sangat sederhana. Dan nggak perlu belajar lama, dalam situasi sehari-hari kita akan dibenturkan dengan realita itu. Ketika ada pengusaha datang menawarkan sesuatu, ketika ada kepala dinas atau misalnya camat naik menjadi kepala dinas menawarkan iming-iming, itu banyak sekali. Setiap hari dihadapkan pada godaan-godaan itu. Caranya ya satu, paham tentang regulasi itu. The do and the don'ts, mana yang boleh dan mana yang enggak. Dan yang kedua, kita bangun pagar yang berlapis. Jadi kalau jebol di sini ada filter di sini, jebol di sini ada filter di sini. Nah, pagar berlapis ini yang sangat penting, mulai dari ujung terluar sampai ujung terdalam. Pak Wamen, terkait dengan fenomena sejumlah kepala daerah, persoalan korupsi dan
dengan menggunakan fasilitas yang dianggap fantastis. Kalau kita mau jujur sebenarnya, apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mewakili pemerintah tentu saja, supaya tidak ada orang yang kemudian statement seperti Fadia yang mengaku kalau korupsi dia nggak tahu apa-apa. Apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintervensi supaya calon-calon yang diusung itu bukan hanya asal menang, tapi betul-betul kredibel, berintegritas, dan paham betul persoalan yang dihadapi itu. Saya kira di situ dulu Pak Wamen pertanyaan saya. Setiap ada OTT Mas Adi, saya selalu ditanya oleh wartawan, apa fungsi retret? Apa yang dilakukan oleh Kemendagri? Saya bilang begini, nggak bisa kita mengandalkan sekali retret, kepala daerah kemudian taubat, atau kepala daerah kemudian konsisten dan imannya kuat. Nggak bisa. Setiap perusahaan itu pasti punya cara untuk menjaga soliditas, profesional, para karyawannya. Entah itu perusahaan dalam skala 20 orang atau perusahaan besar dengan ribuan. Keimanan pun begitu. Nih Mas Adi sangat paham nih, beliau kan santri juga nih. Jadi bagaimana keimanan itu bisa naik turun. Membina kepala daerah nggak cukup sekali retret. Retret itu kan cuma entry point aja. Mengingatkan. Nah setelah itu harus diikuti oleh berbagai macam pembinaan dan itu lengkap sebetulnya. Di Kemendagri ada, keuangan daerah ada, kemudian otonomi daerah ada, dari KPK lebih banyak lagi, Kopsurga, monitoring corruption prevention, ada skalanya segala macam, adalah. Kacamata saya Mas Adi lebih begini, korupsi ini betul-betul dari hulu ke hilir. Kalau hulunya nggak dibenahi, setiap minggu akan ada OTT. Kalau hulunya nggak dibenahi, hulunya itu apa? Hulunya itu cara kita memunculkan pemimpin, cara kita mengkader pemimpin, cara kita memilih pemimpin begitu. Di tengah-tengah ada juga remunerasi. Kan ada orang bilang kan, naikin aja gajinya. Oke, itu salah satu, tapi bukan satu-satunya. Banyak cara. Kemudian birokrasinya mengarah kepada digital, mengarah kepada cashless payment begitu ya. Kemudian pengawasan publik dan lain-lain. Termasuk edukasi pemilih. Dulu kita ingat Mas Adi, Kang Maman, 99-2004 itu ketika pemilu, itu banyak lembaga-lembaga yang fokus pada edukasi pemilih. Bahkan dipublikasikan politisi busuk, jangan pilih ini loh. Ini pernah dipenjara sekian tahun, ini pernah terlibat skandal ini. Nah hari ini kita melihat agak kurang edukasinya. Tapi ini PR buat Bawaslu, buat KPU, buat Kemendagri, buat kita semua, buat pengamat politik juga. Ada dua penyakit bawaan yang saya kira memang sering kita lihat dalam kepala daerah kita. Hidupnya gaya-gayaan Pak, pakai fasilitas yang sangat fantastis. Di tengah kesulitan rakyat beli mobil operasional 8,5 M. Orang lagi kesusahan. Nah ini kan fenomena yang sebenarnya baru menguap 1-2 tempat. Di berbagai tempat itu sebenarnya terulang tapi tidak terekspos. Nah tentu Kementerian Dalam Negeri yang kita tangkap sebagai mentor utama kepala daerah. Nah yang kayak gini gimana caranya bahwa memaknai menjadi pejabat publik itu adalah a servant. Dia adalah seorang pelayan, bukan ingin tampil sebagai sesuatu yang memang diukur dengan fasilitas-fasilitas materi. Pak Sebelum dijawab, kita harus jeda dulu, Kang Bima. Saat lagi Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya, Kang Bima. Tepuk tangan. Kalau ketemu kepala daerah tuh selalu kalimatnya adalah nggak mungkin nggak korup. Karena harus merawat kenyamanan-kenyamanan yang haram tadi itu. Kok kamu baik sekali sama Pak Wamen? Biasanya kamu galak di medsos itu. Ya, kembali di Q&A masih bersama Kang Bima. Kang Bima silakan tadi menjawab pertanyaan dari Mas Adi Prayitno ya. Bagaimana kemudian mengubah paradigma khususnya para pemimpin daerah itu sendiri? Ada 3 hal Mas Adi. Di awal, di tengah, dan di ujung. Di tengah ini regulasi. Kemendagri punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kita cek secara real time. Itu kota kabupaten itu belanjanya kemana aja. Ya, jadi kalau kota kabupaten itu dievaluasi oleh provinsi. Provinsi dievaluasi oleh kami. Kalau ada yang ngaco, maka kita akan kasih peringatan warning. Jangan belanjakan ini, alokasikan ke sana. Tapi ada masanya di mana kami luput. Ya misalnya nih, soal mobil itu cukup misalnya sekian ribu cc gitu ya, tanpa disebut mobilnya apa, kan gitu. Nah kalau nggak ditelisik lebih jauh, maka bisa saja itu luput. Begitu. Tapi kami bisa saja kemudian kayak kasus yang di Kalimantan Timur, Pak Menteri dan saya langsung komunikasi dengan Pak Gubernur,
meminta agar beliau menyesuaikan dengan prinsip efisiensi. Nah itu di tengah ya regulasi, ada mekanismenya. Di ujung itu ada pengawasan dari publik, no viral no justice, apa boleh buat. Itu satu mekanisme kontrol juga. Ya banyak kemudian ketika lolos di sini kemudian itu dievaluasi. Tetapi yang Mas Adi sampaikan tadi juga banyak di wilayah di sini. Ini semua kan tergantung motivasi pribadi. Ketika jadi kepala daerah targetnya apa? Kalau targetnya materi, ya itu aja yang terjadi. Kalau targetnya kursi, itu aja yang dikejar. Tapi kalau targetnya kontribusi, maka nggak akan melangkah ke sana. Nah wilayah inilah yang sulit untuk diukur. 514 kepala daerah. Dalam hati siapa tahu bicara kontribusi, bicara pengabdian. Tapi ternyata targetnya hanya kursi dan materi, kan begitu. Nah makanya kemudian yang di tengah dan di ujung ini adalah realita yang kita hadapi sehari-hari, begitu. Serly ini adalah salah satu mahasiswa Pak Bima ketika masih menjadi dosen di Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Nah pertanyaan Serly adalah, kan ada transisi nih Pak, dari sebelumnya seorang akademisi, kemudian masuk ke politik praktis. Pertanyaan saya adalah pertama, apa sih Pak kekagetan atau kesulitan yang Bapak hadapi ketika sebelumnya Bapak adalah lebih banyak bergerak di dunia pendidikan, jadi dosen, sampai pada akhirnya masuk ke dunia politik. Dan yang kedua, poin positif apa yang Bapak dapat ketika sudah masuk ke dunia politik praktis Pak? Satu hal yang langsung terbentur ketika berangkat dari kampus masuk ke dunia praktis adalah bahwa harus kita punya cara untuk sejauh mana kita memiliki toleransi terhadap hal yang tidak ideal. Gitu. Jadi ketika ternyata di lapangan kita harus keluar uang untuk sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal, nah sejauh mana kita berdamai dengan itu. Kemudian ketika dalam praktek pemerintahan ada hal-hal yang menurut kita ini dalam literatur ilmu politik nggak ada nih. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, dengan Kajari, dengan pengadilan, dengan LSM, dengan mahasiswa gitu ya. Itu kadang-kadang jiwa saya tuh meronta-ronta gitu. Ngapain gitu. Tapi kemudian nggak bisa. Nah disitulah saya menemukan teori sendiri, yaitu threshold. Jadi idealisme itu ada thresholdnya. Kalau terlalu rendah, maka akan jadi pemain. Apa aja boleh gitu ya. Tapi kalau threshold terlalu tinggi, apa aja nggak boleh, kita naif. Kita akan mental dari politik gitu. Jadi menentukan ambang batas toleransi kita terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nurani, itu adalah seni tersendiri dan jam terbang. Gitu. Awal, wah saya patok tinggi sekali. Ya, awal itu saya patok tinggi sekali, apa aja enggak. Tapi ternyata nggak bisa nih, nggak jalan juga apa yang saya mau gitu kan. Nah kemudian agak mulai dilonggarkan. Tapi saya nggak mau terlalu longgar sehingga kemudian saya masuk penjara, kan nggak boleh juga. Yang saya kemudian nikmati, syukuri, bertahan sampai hari ini adalah dulu ketika di kampus, di ruang kelas kita dulu, kan berjuang dengan lisan. Dan kalau sekarang itu dengan tanda tangan, dengan tulisan, itu mengubah. Dulu jadi dosen dengan pikiran, dengan lisan. Nah sekarang tanda tangan kita itu artinya banyak sekali. Rumah tidak layak huni ribuan, begitu ya. Kemudian beasiswa untuk anak-anak. Kemudian bagaimana kita menganggarkan, itu luar biasa. Nah di kementerian kan juga sama. Bersama-sama Pak Menteri, saya membackup sepenuhnya agar bisa mengarahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang masuk akal. Kok kamu baik sekali sama Pak Wamen? Biasanya kamu galak di medsos itu. Bukan karena bekas dosen kan. Dan Serly juga biasanya juga agak kritis loh sama pejabat. Iya, kamu itu nggak ada wajah baik-baiknya. Kamu ini agresif betul ini. Baru satu segmen. Baru satu segmen. Mas Adi, tapi saya beneran having deja vu karena dari awal beliau tadi menjelaskan. Itu terasa sekali. Begitulah beliau dari dulu. Jadi menjelaskannya itu membuat kita paham bahwa ya terlepas dari pemahaman kita mungkin ya ada yang di mediocre, ada yang mungkin lebih rendah, tapi itu membuat kita ternyata politik itu adalah kehidupan kita ya gitu Mas. Kalau ketemu kepala daerah tuh selalu kalimatnya adalah nggak mungkin nggak korup. Karena harus merawat kenyamanan-kenyamanan yang haram tadi tuh. Yang di sekeliling itu oknum LSM, wartawan, Forkopimda, tapi Kang Bima lolos nih di Bogor.
konkretnya gimana sih supaya kenyamanan itu tidak harus selalu diikuti tanpa juga harus terus terganggu oleh demo-demo mereka yang mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, itu yang saya bilang tadi. Ada yang nggak bisa ditoleransi. Misalnya ya, ini ada anak-anak mahasiswa. Ketika ada kunjungan presiden yang kita sangat ingin agar lancar, mahasiswa ini mengancam untuk buat demo. Kemudian mereka bilang, oke lah Pak Wali, ini melalui perantara ya, kita akan gunting, akan cut demo ini, tapi kami minta 50 juta. Nggak ada toleransi saya, nggak ada. Nggak ada. Ya, silahkan kalian demo, saya hadapi. Kira-kira begitu. Nggak ada toleransi. Itu banyak yang seperti itu. Datang ke rumah dinas, Pak, tolong kami kenalkan dengan dinas-dinas gitu, supaya kami bisa dapat proyek. Kami nggak akan demo-demo. Nggak ada, saya bilang. Caranya nggak begitu. Caranya bagaimana? Ah ini, saya teman-teman Cipayung gitu ya, kumpul, oke, kalian punya program apa? Yang bagus-bagus. Kita cari titik temunya. Dinas, bantu mereka. Mereka mau edukasi tentang kesehatan, kan gitu. Jadi bukan keras, bukan begitu. Dididik bersama-sama, mereka happy. Program jalan, kita senang dibantu, nggak ada pragmatisme. Begitu. Silakan tanya ke teman-teman mahasiswa, bagaimana pola saya waktu itu. Gitu. Orang LSM pun bisa begitu? Iya, LSM yang waras, pikir panjang ke depan mau. Kalau yang enggak kita tinggalin, Kang. Nggak diganggu terus-terusan? Iya diganggu awal-awal bosen juga kan. Nah terus-terusan diganggu tapi nggak cair juga ya buat apa, kan gitu. Nah, mengalami ancaman-ancaman? Wah, itu. difitnah, dibully, diancam pembunuhan juga ada, anak istri diancam. Ya. Sampai ancaman pembunuhan? Ya ada masa-masa berat di mana ada ancaman-ancaman seperti itu, ada juga. Dalam satu kasus saya pernah pakai rompi anti peluru selama beberapa minggu. Ya. Karena ada ancaman itu. Dan ancaman itu bukan hanya ke saya, ke anak-anak. Nah, biasanya ketika sudah masuk ke ancaman keluarga itu kan menjadi titik kelemahan. Bagaimana kemudian harus menangani, mengendalikan psikologi yang sangat bergejolak gitu. Antara harus tetap kuat untuk mengamankan kepentingan masyarakat, tapi juga kepentingan keluarga, keamanan mereka juga harus dipertahankan. Bagaimana itu, Kang? Iya, ada ikhtiar duniawi dan ada ikhtiar ukhrawi. Yang duniawi itu ya penjagaan keamanan, CCTV segala macam gitu ya, itu pastilah gitu. Tapi yang ukhrawi itu lebih kepada nilai-nilai kita. Jadi misalnya ya, ada satu kasus di mana saya sangat berisiko untuk untuk dipidanakan begitu. Padahal saya nggak melakukan apa-apa. Istri saya kemudian mengumpulkan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu kepada ayah kamu, yakinilah bahwa ayah kamu tidak melakukan apa-apa. Ayah kamu orang baik, ayah kamu targetnya adalah untuk kebaikan warga. Jadi apapun yang saya lakukan, anak-anak saya percaya bahwa bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Gitu. Jadi anak saya selalu dukung, dan dukungan itu membesarkan hati saya. Anak-anak saya nggak percaya dengan apa yang gonjang-ganjing terjadi di luar tadi. Gitu. Tidak semua kepala daerah memiliki panggilan yang baik seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menghadapi karakter kepala daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia itu? Memanagenya seperti apa? Oke, kalau bagi saya, kita harus cukup sabar untuk mendengar. Mereka kan pasti banyak sekali problematika. Kalau kita nggak dengar, kita nggak bisa kemudian melakukan diagnosa, oh ini dianya yang bermasalah. Oh ini dia korban dari sistem, kan gitu. Setiap hari saya pasti menerima anggota DPRD, kemudian wakil bupati, wali kota, wakil gubernur, itu datang ke Kemendagri. Mereka curhat. Ya nomor satu, harus ada ruang yang cukup besar untuk secara sabar mendengar. Dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi, oh ini memang dia ini yang salah. Atau oh enggak, ini dia korban, kan gitu. Jadi kemampuan untuk mendiagnosa itu penting bagi seorang pemimpin. Baru kemudian kita menyampaikan kepada mereka tadi apa yang kita yakini. Mana ambang batas yang ideal, mana yang menurut kita mereka harus lakukan secara taktis di lapangan. Pemimpin itu kan bagi saya, dalam kacamata saya, itu bukan petugas administratif. Lebih sering ngaji Mas Adi di luar negeri. Mungkin karena SPP-nya kurang ya, makanya sering ngaji ya. Kayaknya begitu juga.
Ya, tadi kita sudah banyak sekali ya mendengar perspektif dari kacamata seorang Kang Bima yang ternyata tidak hanya sekedar sosok yang suka pakai kacamata. Dari dulu saya kenal beliau, ternyata itu diimplementasikan dengan konten-konten yang sering sekali viral ya Kang Bima. Apa sih maksudnya membuat konten-konten yang sekarang itu ada tagline-nya kacamata Bima, dan kenapa harus ada, gimana gesturnya Kang Bima? Asik. Mau apa sih dengan bikin konten seperti itu Kang Bima? Pemimpin itu kan bagi saya, dalam kacamata saya, itu bukan petugas administratif. Pemimpin itu adalah memberikan motivasi dan edukasi. Ada perspektif yang harus dia bagi kepada orang, gitu. Kalau enggak ada bedanya pemimpin dan pengikut. Di posisi wali kota, di posisi di kabinet, warna itu tetap harus ada. Nggak boleh terjebak dengan rutinitas bisnis as usual. Tapi warga itu perlu untuk diberikan pemahaman. Hari ini kan kita dibombardir dengan berbagai macam kanal informasi. Dan harus ada perspektif dari pemerintah menurut saya yang juga bisa dianggap rasional dan objektif oleh warga. Makanya saya merasa perlu untuk membuat konten-konten yang memberikan perspektif-perspektif tadi. Ya, durasi 1,5 menit begitu, gampang dicerna, tapi paling tidak nangkap substansi seperti apa. Oke, kita lihat langsung aja beberapa contoh dari kontennya Kang Bima ya, Kacamata Bima berikut ini. Saat ini ramai sekali soal penerima beasiswa LPDP. Merayakan Imlek itu sudah biasa. Ramadan juga sama. Tapi dalam kacamata saya, tahun ini luar biasa. 67 hari yang lalu, Aceh Tamiang seperti kota mati. Dalam kacamata saya, ada dua hal yang penting dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa pemerintahan hadir. Yang kedua, ini yang penting. Aceh Tamiang menjadi kawah candra di muka bagi calon pemimpin masa depan. Kang Bima, ketika pejabat sudah masuk ke ranah media sosial khususnya dengan konten-konten seperti itu kan pertanggungjawabannya juga besar, pedang bermata dua ya. Kalau baik kemudian viral bagus, tapi di satu sisi seolah ada pertanggungjawaban moral yang harus menjadi sebuah ekspektasi masyarakat begitu. Kalau tidak sesuai nanti pasti dihujat netizen, dan di bagian mana yang benar-benar mungkin pernah membuat Kang Bima itu jadi baper gitu. Satu hal yang paling berat menjadi pemimpin adalah menyatukan antara pikiran, lisan, dan perbuatan. Nggak mudah gitu. Dan di sosmed kita diuji itu. Ketika kita posting sesuatu yang ideal, otomatis gitu. Otomatis kita harus menjaga itu supaya sama antara panggung depan dan panggung belakang. Ada sosok-sosok yang panggung depan dan belakang itu gapnya bagai bumi dan langit. Ketika orasi menginspirasi, tapi keluar dari panggung itu basi, dingin, sedingin-dinginnya misalnya. Ketika di podium berbicara normatif, tapi sehari-hari sangat pragmatis begitu. Dan bagi saya ujiannya adalah menyatukan tadi, pikiran, kebijakan, dan lisan. Sosmed adalah menguji itu. Pernah nggak dihujat netizen karena konten Kacamata Bima? Ya sejujurnya hilaf pernah agak terlalu lebay. Kadang-kadang kita terus semangat gitu kan. Jadi ada kita buat konten ternyata buat kita misalnya ya, saya merasa perlu menunjukkan kebersamaan di lingkungan kerja. Jadi di ruangan kerja saya itu saya ajak, ini setiap hari, ini tradisi dari dulu. Jadi semua staf, administrasi itu makannya bareng sama saya. Daripada mereka jajan luar, merekanya boros, lebih baik ngambil sama-sama. Nah, saya buat konten, makan sama-sama di kantor. Entah kenapa ternyata yang banyak itu ya buliannya. Dianggap ya, apa? Dianggap ASN itu gabut, ASN itu ngabisin uang negara, ngapain makan-makan, padahal kan itu sehari-hari. Nah disitulah saya belajar sesuatu, bahwa ada sensitivitas publik yang luar biasa terhadap abdi negara. Nggak boleh lah kita, walaupun takarannya menurut kita normal, tapi ya yang ingin dilihat adalah bekerja. Nah, empati itu Kang Bima yang menurut saya akhir-akhir ini kita dipertontonkan banyak sekali pejabat yang tidak memiliki empati terhadap kondisi publik saat ini. Bagaimana menurut Kang Bima? Empati itu harus terus diasah gitu ya, dan diperkuat, diingatkan oleh pagar-pagar.
Makanya untuk launching satu konten, diskusinya agak lama. Tadi Kacamata Bima durasinya 1,5 menit. Tapi diskusinya bisa 3 hari. Ya, supaya ada empati, supaya pas begitu. Kalau dari kacamata Kang Maman? Justru saya tertarik tadi soal nilai baik yang membuat anak kita nanti bangga, anak cucu kita nanti bangga. Tapi pernah nggak kebayang bahwa anak cucu yang dari orang-orang baik itu jadi frustrasi? Tidak ada anak Insinyur Sutami, tidak ada anak Jenderal Hugeng di DPR dan di kementerian. Tapi dia melihat ada anak koruptor duduk di sana. Ada anak yang dulu bapaknya ditangkap ada di sana. Anak baik ini justru nggak dapat tempat. Pernah nggak ngebayangin nanti anak Bima juga mengalami itu karena bapaknya nggak membukakan jalan, nggak suka nepotisme dan lain sebagainya. Sehingga mereka memilih kabur aja lah. Ya ini agak emosional sebetulnya ya. Ya anak-anak saya itu tidak kita arahkan. Walaupun saya punya cita-cita agar anak saya juga memberikan kontribusi menjadi pemimpin. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak mudah menjadi anak wali kota gitu. Ada hal-hal yang membuat mereka kemudian memiliki persepsi yang kurang baik terhadap politik begitu. Itu realita ternyata. Jadi di posisi kita sebagai orang tua, kita hanya meyakinkan pada mereka bahwa just do your best and insya Allah will do the rest gitu. Jadi meminta mereka melakukan yang terbaik dimanapun itu, nggak usah harus di politik, nggak usah di bidang yang sama dengan orang tua, tapi berikan yang terbaik, maka semuanya akan dimudahkan, kira-kira begitu. Kalau tadi kan bicara soal anak pejabat, kalau kita bicara soal anak bangsa yang kemarin juga lagi rame banget soal beasiswa gitu, Kang Bima. Bagaimana pendapat Kang Bima ketika banyak anak-anak bangsa kita yang mendapatkan fasilitas beasiswa, tapi ternyata tidak memiliki panggilan berbakti yang juga sejalan gitu dengan tujuan negara? Ya harus dipahami bahwa beasiswa itu kan dari pajak, dari uang rakyat. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, memberikan manfaat, jangan mampir ke kantong pejabat, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi begitu. Lain kalau sumbernya beda. Ini kalau sumbernya dari rakyat maka harus dirasakan begitu. Nah karena itu ketika memperoleh beasiswa, semangat untuk mengembalikan kepada negara itu harus kuat begitu. Kami dulu dapat beasiswa dari Australia, nggak terlalu dapat kewajiban pulang. Tapi rasanya waktu itu nggak ada yang nggak pulang. Semuanya pulang. Karena ketika berangkat itu mindsetnya adalah kita ingin menjadi bagian dari generasi yang mengubah negara menjadi lebih baik gitu. Itu. Nah memang ada alasan misalnya. Ya nanti kalau pulang terbentur dengan realita KKN, Ordal dan lain-lain. Semua generasi punya masalah yang sama kok. Apa momen yang paling keras yang pernah dialami ketika dulu mendapat mahasiswa dan juga kuliah di Australia? Kan katanya sempat jadi cleaning service atau mengerjakan banyak hal. Apakah itu juga yang membentuk seorang Bima Arya menjadi seperti sekarang? Iya. Ya saya merasa 4 tahun di Australia itu dibenturkan terhadap berbagai macam realita begitu ya. Saya kerja keras, ya. Kerja kerasnya itu mulai dari yang paling kerja kasar, metikin anggur, kemudian berangkat subuh pulang malam, motong-motong daun di musim dingin, bersihin toilet yang malamnya dipakai orang-orang bule itu mabuk gitu ya, kemudian ngelap mobil, sampai di tahun-tahun terakhir agak bergengsi lah jadi periset gitu ya. Jadi udah ngotak kerjanya begitu. Ya saya merasakan betapa tidak mudah gitu berjuang di luar. Tapi yang justru buat saya lebih membentuk adalah kita mendapatkan helikopter view ketika di luar itu. Lebih jernih melihat negara kita dari kejauhan. Rasanya lebih nasionalis di luar negeri. Lebih sering ngaji Mas Adi di luar negeri gitu ya. Lebih solid di luar negeri. Mungkin karena SPP-nya kurang ya, makanya sering ngaji ya. Kayaknya begitu. Balik ke kampus hari ini itu mirip berjalan di tempat yang sunyi. Ngajar, membimbing, bikin jurnal, bikin makalah dan seterusnya. Dan kesejahteraannya tidak terjamin. Apakah jalan suci ini yang memang harus menemani hari-hari tua Pak Wamen di kemudian hari?
Nah, tadi sudah banyak sekali perspektif yang menarik ya dari kacamata seorang Kang Bima. Tapi aku pengen tahu deh Kang Bima itu nanti ke depan itu pengen ending karir atau mungkin tujuan dari pelayanannya itu menjadi apa sih Kang Bima? Saya ingin kembali ke kampus ngajar lagi. Pengen jadi dosen? Iya, kembali jadi dosen, ngajar, kemudian terus menulis buku, dan kalau ada jalannya ya ingin sekali jadi guru besar. Tapi kan perjalanan politik Kang Bima kan panjang. Saya waktu jadi reporter saya ngikutin banget. Kan konteksnya tadi kan memberikan arti, memberikan kontribusi, bukan hanya cari kursi ya. Jadi ya buat saya memberi kontribusi bukan cuma cari kursi, adik-adik dicatat ya. Oh, memberikan arti bukan hanya sekedar cari kursi. Iya, jadi ya bagi saya pencapaian tertinggi itu ketika saya menuntaskan menjadi wali kota di Bogor selama 10 tahun. Sangat membanggakan buat saya dan keluarga, dan sangat dalam gitu ya. Nah setelah itu bonus aja, ya, alhamdulillah dipercaya sebagai wamen. Ya, tapi setelah ini kan bagi saya kembali ke kampus itu hal yang terindah buat saya, ya, mengajar. Nyambung satu silakan, Shirley. Karena Pak Bima bilang akan kembali ke kampus, harapannya menjadi guru besar. Jadi saya jadi muncul pertanyaan. Sebenarnya nggak boleh berandai-andai, tapi pertanyaannya adalah andai tidak menjadi seorang akademisi atau bergerak di dunia pendidikan dan tidak masuk politik, maka peran apa yang akan Kang Bima ambil dalam hidup ini? Saya itu dari SD ya, SD. Bapak saya itu bicaranya sama. Hidup sekali, hidup jangan diperbudak materi, hidup memberikan arti, itu aja. Jadi dimanapun itu asal berarti. Kalau saya ditakdirkan misalnya bisa memilih gitu, pengen banget saya jadi pemain bola yang memberikan arti bagi negara misalnya gitu ya. Jadi saya ketertarikan itu banyak banget. Saya suka olahraga, saya suka musik, saya suka seni, suka baca, suka literatur gitu. Jadi rasanya pengabdian itu jadi banyak. Ya, saya baru mendirikan yayasan. Yayasan ini bisa bergerak di bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, kesehatan, macam-macam gitu. Jadi rasanya kalau kata orang Jepang itu ikigai. Selalu ada alasan ketika kita bangun pagi melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sama, saya punya banyak alasan kalau andaikan tidak berlanjut lagi sebagai wamen. Banyak gitu, karena kepemimpinan tadi dan karena ingin memberikan arti tadi. Nah, apa yang Kang Bima sekarang dapatkan dan sudah capai sampai titik ini, apakah sudah sesuai dengan impian atau ekspektasi, mungkin cita-cita dari kecil, masa muda, sudah mendapatkan semua yang mungkin pernah di... Alhamdulillah, sedari kecil saya sudah tertarik isu politik dan pemerintahan dan juga ilmu pengetahuan. Jadi dari usia 24, kaki kiri saya di kampus sudah mulai mengajar, kaki kanan saya di politik. Nah hari ini pun seperti itu. Kenapa muncul kacamata Bima? Ini kaki kanan saya ada perspektif akademik, gitu, untuk mengimbangi kaki kiri saya yang ada di birokrasi dan pemerintahan. Jadi dua dunia inilah yang selalu saya cita-citakan dari kecil dan Tuhan memberikan ruang hari ini yang sangat saya syukuri. Ini Pak Wamen, saya rasanya nggak terlampau yakin kalau sudah nggak di birokrasi, nggak di politik, nggak jadi wakil menteri dan pejabat publik yang lain mau balik ke kampus. Balik ke kampus hari ini itu mirip berjalan di tempat yang sunyi. Ngajar, membimbing, bikin jurnal, bikin makalah dan seterusnya. Dan kesejahteraannya tidak terjamin. Apakah jalan suci ini yang memang harus menemani hari-hari tua Pak Wamen di kemudian hari? Ini hanya mempertebal pilihan hidup nanti untuk saya. Gitu. Sepertinya jalan suci versi Mas Adi agak berbeda dengan jalan suci versi saya. Karena nggak seperti itu, Mas. Ya, jalan suci yang tadi yang sunyi itu juga bukan pilihan saya. Nggak betah saya kalau hanya sekedar nulis dan ngajar. Pasti banyak bumbu-bumbu aktivitas sosial. Pasti banyak bumbu-bumbu turun ke lapangan. Entah saya buka perpustakaan untuk warga, entah saya buka forum-forum diskusi bersama aktivis, entah saya buka kontes kepemimpinan untuk anak-anak mahasiswa, kira-kira begitu. Jadi enggak, Mas, bukan jalan suci dan sunyi seperti tadi, enggak. Tapi yang lebih dinamis, yang lebih happening lah kalau kata anak. Kang Maman. Ada dua sih, tapi yang pertama kadang-kadang kami rakyat ini juga ikut menormalisasi korupsinya pejabat sih misalnya.
Misalnya ketika Mas Bima berdiri tadi, begitu beliau berdiri saya lihat sepatunya, ini nggak layak nih sepatu menteri ini. Udah tua gitu, udah belakangnya udah warna memutih dan sebagainya. Nah itu kan kadang-kadang mendorong pejabat untuk dia harus tampil sesuai ideal Konstruksi sosial. konstruksi sosialnya, sehingga akhirnya itu yang mendorong dia jadi korup. Jadi kadang-kadang kami ikut berdosa untuk meminta dia menteri harus pakai mobil yang 8,5 miliar dong. Itu kami juga yang menormalisasi gitu kan. Nah, tapi bagaimana Bima menghindari hal itu, menghindari tuntutan publik untuk tetap menjadi diri Bima sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak? Ya bagi saya kehormatan itu diukur dari apa yang kita berikan dan pengabdian, bukan apa yang kita kenakan begitu. Jaket ini jaket Garut loh. Ya, orang-orang kan kelihatan. Iya, kita beli di Garut, kita pesen nih. Menurut saya keren banget dengan harga yang sangat-sangat minim, ini oke. Sepatu ini juga buatan dalam negeri gitu. Jadi ya menurut saya keren-keren aja kalau saya pakai gitu. Apalagi kalau saya sampaikan keren, kan kebawa keren semua. Boleh. Satu terakhir. Dengan segala yang sudah didapat hari ini, Bima Arya percaya bahwa Bapak Bima Arya bangga dengan Bima Arya? Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Bapak saya pernah bilang, kalau kamu jadi polisi, pangkat kamu harus lebih dari Bapak. Kalau kamu ngejar gelar, minimal kalau kamu harus S2. Nah sekarang saya sudah S3 dan posisi saya lebih tinggi dari ayah saya. Artinya bukan saya yang berhasil, tapi ayah saya yang berhasil mendidik saya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf para panelis, waktunya habis, kita langsung closing statement aja. Closing statement dulu. Mas Adi, closing statement buat Ya kalau harapan terbesar saya kepada Pak Wamen Bima ini, bacaan kita bukunya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah. Satu yang saya ingat, banyak saat ini orang pintar, orang hebat, termasuk pejabat publik, tapi tidak mau merealisasikan apa yang dia tahu. Jauh panggang dari api. Atau apa yang disebut oleh Pak Wamen tadi, dia sebenarnya banyak hal mengetahui terkait dengan semua persoalan apapun di negara kita, tapi dia tidak mau melakukan itu semua karena mungkin malas dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau boleh kita titip pesan, seorang pemimpin seperti Sayyidina Umar yang setiap malam dia mendatangi dari satu pintu ke pintu yang lain, memanggul beras untuk memastikan tak ada satupun rakyatnya yang kesulitan. Kalau itu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada lagi pejabat-pejabat publik yang kepala daerah menikmati kemewahan di atas penderitaan orang, saya kira ini akan menjadi oase di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Mas Adi. Dari Sherly, harapannya adalah yang pertama semoga Pak Bima terus konsisten. Sherly merasa bersyukur Pak, Sherly merasa beruntung punya privilege melihat Pak Bima sebagai seorang dosen dan Pak Bima di dunia politik. Dan ini adalah Pak Bima yang sama teman-teman. Dan yang kedua adalah, ini beneran Sherly loh Mas. Ini udah ketawa Mas. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan yang kedua. Saya melihat Sherly itu seperti mu'alaf hari. Enggak, ini beneran Sherly Mas. Nggak apa-apa, tulus. Dan yang kedua Pak Bima, semoga apa yang Pak Bima pikirkan dan apa yang Pak Bima lakukan ini bisa terkooptasi. Lebih banyak lagi Bima Arya muda. Antara otak dan hati, kata Buya Hamka, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan dari manusia. Hari ini boleh jadi kalau hanya mengandalkan kecerdasan kita juga udah kalah teman-teman dengan AI. Tapi kalau bicara hati, boleh jadi hari ini itu yang kita butuhkan. Dua hal, yang pertama ketika nama Bima muncul di publik, saya langsung suka karena mensosialisasikan pendidikan politik bagi orang partai. Mudah-mudahan juga bagi anak-anak ini sedari kecil sudah harus tahu tentang politik supaya kita tidak menghadapi apa yang diakui oleh Bupati Pekalongan. Saya nggak ngerti politik lah, dia udah 2 periode misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan Mas Adi, kita butuh memang nama-nama tadi yang disebutkan dan termasuk butuh sosok seperti Agus Salim. Memimpin itu memang menderita, bukan untuk memperkaya diri. Hingga akhir hayatnya rumahnya pun masih sewa, masih kontrak. Pakaiannya pun ketika bicara di fora internasional penuh dengan telisik jahitan gitu. Saya berharap itu juga muncul di petinggi-petinggi kita yang lain. Supaya kami punya role model. Terima kasih Kang Maman. Terakhir closing statement dari Mas Bima, boleh menanggapi panelis? Dari sosok bertiga di hadapan saya, itu kita akan sampai pada satu kesepakatan bahwa politik itu bukan sekedar tontonan. Politik itu
jauh di bawah kemanusiaan. Manusiaan di atas politik. Kenapa Mas Adi, Sherly, dan Kang Maman ini disukai oleh publik? Karena menampilkan perspektif kemanusiaan di atas politik dan bisa menjelaskan politik berdasarkan perspektif kemanusiaan. Ya, saya mendoakan bertiga ini tetap juga konsisten istiqomah dan mau didoakan agar orang-orang seperti saya yang sekarang berada dalam posisi yang sangat tidak mudah itu senantiasa bisa menyesuaikan, menyatukan antara pikiran, lisan bagi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih Kang Bima untuk sharingnya pada malam hari ini di Q&A. Terima kasih untuk panelis dan teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tepuk tangan buat malam ini. Demikianlah episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan pemirsa. Atas nama kru yang bertugas, kita harus undur diri. Saya Yohana Margareta. Sampai jumpa di minggu depan dalam episode lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Kang Bima. Metro TV.